Tidak, Bang. Ya tidak, karena Taurat itu bukan untuk Anda, betul? Iya, betul. Ya, terus kenapa harus Yesus mati untuk Anda, untuk nebus Anda dari Begini, Taurat? ya kan dia begini, Bang, ya toh. Hukum Taurat ini turun untuk orang Yahudi, ya toh, dan melalui Musa. Musa ini ada, kenapa ada Musa sebagai nabi? Misinya itu cuman satu, ya toh. Hmm? Iya kan? Ya, Misi Musa itu kan cuman satu, Bang. apa itu? Membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan menyelamatkan mereka agar mereka mendapatkan Iya, keselamatan kekal. Nah, agar itu agar mereka selamat, ya Nah. toh, selamat dari Firaun, selamat dari dosa, ya toh. ya, Nah, maka turun pula waktu itu 10 perintah, jangan mencuri, ya, jangan bersaksi dusta, ya, toh, ya. jangan berzina dan lain sebagainya, ya toh. Dan perintah itu dan perintah itu mengikat siapa? Mengikat Bani Israel kan? Iya, betul. Di luar Bani Israel kalau tidak melakukan itu enggak berdosa kan? Berdosa juga. Loh, kenapa bisa berdosa? Perintahnya bukan untuk kita. Iya, walaupun perintahnya bukan untuk kita, kita harus yang tahu diri sedikit lah ya. Atau kalau tidak ada guru yang mengajar, kita yang belajar sendiri. Begitu loh, Bang, kasarnya, Bang. Abang di sekolah, toh, abang di sekolah, ya toh, abang murid yang paling bodoh begitu ya toh. Nah, dan guru di sekolah itu paling benci abang, dia tidak mau ajar. Kita Toh, tidak mengajar. termasuk murid di situ karena kita sebagai bukan. tunggu dulu, sebagai murid yang baik di sekolah supaya bisa membanggakan orang tua dan masyarakat, kita belajarlah sendiri, abaikan guru itu ya kan, begitu ya kan. Masalahnya kita tidak termasuk siswa di sekolah itu karena kita bukan Bani Israel. Masuklah walaupun kita Lewat jendela. sekolah pinggiran. Iya, toh, walaupun tidak bayar SPP lah ya, dengar dari jendela kan ada juga begitu, Bang. Seorang generasi. Abang pernah dengar kisah itu? Dia mau sekolah tapi keluarganya tidak mampu begitu. Kadang tapi rumahnya dekat sekolah, ya toh. Iya, Guru iya. mengajar, dia berdiri di luar sekolah karena rumahnya dekat, dia dengar-dengar. Nah, itulah saya begitu, Bang. Ya, jadi dapat ijazah juga nanti. Tidak juga, paling tidak kan bisa mengimbangi orang lain saat bicara lah ya, intinya ya begitu. Iya. Bisa mendengar orang tua, Baik, kan baik. simpelnya begitu, Bang. Nah, terus kenapa bisa ketika murid melanggar pelajaran sekolah, kenapa harus guru yang digantung salib? Murid yang itulah guru yang baik karena itu tanggung jawab dia ya toh. Abang berbuat salah ya toh, pukul anak tetangga ya toh. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua abang lah kan begitu. Iya. Nah, Jadi abang guru bayar harus denda ya toh. gara-gara muridnya bodoh, gurunya yang dibunuh gitu. Itu betul. Abang pernah waktu kecil abang pernah melakukan kesalahan tidak? Pernah kan? Pernah kan? Kenapa gurunya yang harus dibunuh gara-gara muridnya bodoh? Terus Masalah generasi bahaya ini, terancam guru-guru ini gara-gara banyak murid bodoh yang dibunuh. Tidaklah. Guru itu kan kayak orang tua itu, Bang. Kita mencuri, toh kan orang tua yang bertanggung jawab, yang bayar apa gitu. Oh gitu Urus ya. masalahnya, bayar denda apa segala ya kan orang tua. Nah, oleh karena itu, ya toh, kita sebagai murid atau sebagai anak Harus kita menuhankan guru. bukan, kita harus dengar 10 perintah dari orang Yahudi itu walaupun bukan untuk kita ya toh. Karena guru sudah mati untuk kita, maka kita sembah guru. Bisa juga. Iya. Lalu Tuhan gimana? Tuhan cemburu. Ngapain gue sembah ini? Aku cemburu. Tidak ada cemburu sebab Ya cemburu dia, Tuhan, karena penyembahan tidak. itu hanya kepada Tuhan. Tidak.
sebab dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Iya ampun. Hah? Betul-betul. Bukan begitu Iya, toh? caranya. Bukan begitu. Aku bukan dari dunia ini, tapi saya dari tempat lain ya. Toh berarti dia itu dari. Jadi tidak ada cemburu dong, satu paket. Ya. Iblis itu Iya, toh. dari dunia ini atau bukan, Bang? Awal mulanya atau gimana, Bang? Awal Iya. mula iblis Enggak. atau apa? Asalnya dari mana dia? Dari bumi ini atau dari mana? Orang-orang bilang ya, Bang ya. Ya. Maksudnya saya dengar ini. Ya. Iblis itu dia dari surga juga, katanya begitu, betul kan? Bukan dari Iya, kan dunia tidak? ini, sama dengan Yesus. Iya. Ah. Betul. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa Yesus bisa terkutuk gitu loh? Ada apa? Kenapa kalian mengajarkan Yesus itu terkutuk? Ada apa? Kenapa ingin Kristus telah kali? menebus kita ya toh. Kata siapa Iya, toh. itu? Kata siapa? Orang sebagian orang bilang begitu, tapi orang sebagian bilang orang ini terkutuk sebab Iya. dia disalib. Iya, Ya, maksudku siapa yang ngajarkan Yesus itu terkutuk? Yang ngajarin siapa? Galatia ini siapa yang tulis kah? Rano Karno. Mungkin dia salah tulis ini. Galatia ini ini apa nih, Bang? Maksudnya saya kurang paham ini, saya jarang baca ini toh. Maksudnya Galatia ini kan nama tempat. Ya, Iya. toh? Penulisnya siapa? Iya. Di mana ini? Galatia. Siapa penulisnya, Bang? Rano Karno. Ya itulah, hanya Rano Karno lah yang tahu ini. Ya toh? Iya kan? Iya. Kan begini, Bang Jun ya toh. Maksudnya saya ini masih baru ini toh. Iya. Yang ada di Alkitab ini tidak semua perkataan Yesus atau tidak semua ajaran tentang cerita yang baik-baik. Cerita yang buruk pun ada ya toh. Kalau Cerita yang ini yang mencuri. Galatia siapa yang nulis? Nah itulah saya tidak tahu ini siapa. Yang Bang? tadi? Coba Bang kasih tahu. Yang tadi yang Kalau disebut Galatia ini saya pernah dengar ini nama tempat, ya toh? Kan Iya. bukan. Iya. Di Ankara Turki. Nah, yang tulis siapa? Itu tadi siapa namanya? Rano Karno. Iya. Ya hanya dia lah yang tahu ini. Iya. Gitu. Iya betul. Berarti Nah, dia yang maksud menyebarkan saya- isu kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Nah itu salah dia lah itu ya toh. Masa Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Nah, iya, tidak mungkin dia dikutuk, mati karena kutuk. Tapi tapi kalau orang-orang prasangka dia mati karena kutuk pasti ada ya toh. Iya itulah. Terus kenapa disembah Contoh ini kalau dia? seperti orang yang tulis ini si Rano Karno ini. Iya. Ya toh? Berarti dia salah paham mungkin dia tulis begini atau karena tidak mungkin Yesus itu orang terkutuk ya toh. Iya. Kesalahan apa yang dia pernah perbuat? Tidak ada. Itu makanya saya pun heran. Yesus itu orang Tidak suci. mencuri dia, tidak Iya, betul. membunuh. Yang sakit disembuhkan, kurang apa pahalanya itu? Betul. Yang mati dihidupkannya. Dihidupkan. Muridnya potong telinga tentara Disembuhkan. Romawi itu disambungkannya. Betul. Kurang apa? Kurang apa? Kok Berarti- masa dikutuk? Siapa ini yang tulis tadi? Rano Karno. Rano Karno ini nah yang salah ya toh. Mungkin dia betul. baru bangun tidur, nyawanya belum terkumpul, dia tulis begini. Jadi, ya Bang toh.
kesimpulannya apa yang ada tertulis di dalam Alkitab, kita Iya. jangan ikut lurus-lurus ya. Pahamilah sedikit juga ya. Itu orang masih ngantuk tidur kan kita tidak tahu dia. Betul, betul, Iya betul. kan? Iya, iya. Ada tertulis memang ya toh apa yang ditulis orang-orang dalam Alkitab itu sudah mengilhamkan dengan Roh Kudus ya. Itu pun dalam tulisan juga. Iya, Siapa betul. tahu dia saat mabuk si Rano Karno ini ya toh dia lagi mabuk minum, siapa yang tahu ya toh. Iya, betul, betul. Betul. Jadi kata-kata yang di Galatia ini saya pikir kuncinya itu Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Iya, maka dia tidak pantas untuk terkutuk. Dikutuk. Nah, Iya, dikutuk. titik sampai di situ teman-teman ya toh. Iya, betul. Yang setuju katakan amin, yang di bawah Bang. Bilang Iya, Bang. amin, amin. Berarti penulisnya lagi mabuk mungkin. Iya, mabuk atau dia baru bangun nyawa belum terkumpul baru dia tulis-tulis ini. Heeh. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, tulis amin, yang setuju katakan amin. Sebab dia tidak pernah menyakiti siapapun, ya toh? Iya. Betul ke tidak, Bang? Betul, betul. Betul. Benar. Yesus Dia itu bilang lagi, kalau orang tampar pipi kirimu, kasihmu juga yang satu ini. Biar lengkap lah ya toh. Heeh, iya. Kurang apa? Kalau ada yang lempar kamu pakai batu, kamu balas pakai kapas. Lempar pakai emas. Jangankan kena, kapasnya tersampai ke orang itu pun tidak. Kurang Tidak. apa Yesus? Masa mati karena kutuk? Kan tidak Nah, benar. betul, betul, betul. Nah, kesimpulannya si Galatia ini, si Rano Karno ini yang salah tulis. Ini penulisnya datang, Bang. Penulisnya datang. Iya, salam. Ini penulisnya nih. Ini penulisnya ini. Ini usianya orang ini sudah hampir 3.000 tahun. Alhamdulillah. Ya, apa cerita juga? Ini penulisnya. Bang Juma, saya bakar rokok dulu, saya tutup kamera bentar. Iya, iya. Soalnya roomnya bebas asap. Penulisnya datang ini si buntal. Aduh. Coba lihat temanmu ini yang belum termakan doktrin gereja. Dia tidak setuju atas tulisan Galatia yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Karena itu fitnah memang, itu fitnah. Yesus itu orang suci. Tidak mungkin dia mati dengan jalan kutuk, nggak mungkin. Apalagi mau menebus orang muka kayak begini. Berat. Allahu Akbar. Jadi teman kita ini Bang Adam ini masih waras gitu loh, belum terkontaminasi doktrin gereja. Dia mengatakan penulis Galatia ini itu mungkin mabuk atau mungkin baru bangun tidur, karena tidak mungkin Yesus itu terkutuk. Apalagi disembah sama saudara ini. Orang mati terkutuk kok dituhankan. Piye toh? Ayo, silakan Anda ngomong. Ya, tapi kok bisa ini, Bang? Abang bilang Tuhan Yesus mati terkutuk. Ya kan Paulus yang mengatakan itu, bukan saya. Oh. Itu kan Bisa ada dalilnya. Tunjukkan dalilnya, Bang. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Lucu teman kita tadi. Galatia pasal 3 13. 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadikan kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Ya, kenapa Anda menyembah makhluk yang terkutuk ini? Oke, Bang. Jadi begini, nanti akan terjawab sendiri dengan ayat ini. Saya mulai dari kejadian dulu. Kejadian pasal 1 itu mulai dari awal penciptaan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, langit dan bumi, dan sampailah pada manusia Adam dan Hawa, ya kan? Nah, pada mulanya manusia yang diciptakan ini sama sekali tidak melakukan dosa. Oke. Nah, tibalah pada kejadian pasal 3, disitulah awalnya
menceritakan di mana manusia ini jatuh ke dalam dosa. Hawa tergoda oleh iblis melalui ular itu memakan buah pohon. Nah, jadi serta dia berikan juga kepada Adam. Lalu akibat dosa ketidaktaatan ini, inilah jadinya yang menjadi batasan antara Allah dengan manusia ini. Oke. Nah, artinya sudah ada batasan antara manusia dengan Allah. Dalam berinteraksi pun sudah tidak bisa lagi. Lalu akibat dari dosa ini, Bang, sampailah pada Kejadian pasal 6 kalau kita lihat di situ. Nah, ini menceritakan peristiwa banjir Nuh. Nah, Nuh ini adalah merupakan juga keturunan dari Adam dan Hawa tadi. Harus kita perlu ketahui itu. Nah, pada Kejadian pasal 6 ini, nanti bisa kamu baca di situ, itu menceritakan peristiwa kemurkaan Allah terhadap dosa-dosa manusia dan semua makhluk hidup, di mana Allah berencana untuk memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Namun dia melihat ada manusia yang masih benar kelakuannya, yaitu Nuh, sehingga peristiwa banjir Nuh ini masih diberikan kesempatan atau selamat, di mana Allah menyuruh dia untuk membuat bahtera serta semua makhluk hidup menyelamatkan sepasang. Nah, Nuh ini memiliki anak 3, Sem, Yafet, dan siapa lagi tuh ya? Satunya 3 memiliki anak dan 1 istri. Nah, dari anaknya yang ketiga ini, keturunannya sampailah pada peristiwa Romawi ya. Nah, sehingga peristiwa kelahiran Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Nah, dari keturunan anaknya Nuh ini tadi masih saja dilakukan dosa. Nah, disinilah letak peristiwa Allah itu mengutus Tuhan Yesus. Nah, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Untuk mendamaikan manusia dengan Allah dari dosa ini tadi. Lalu Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia melalui Bunda Maria. Kelahiran Tuhan Yesus wajib kita ketahui bukanlah hasil kelahiran biologis antara dia dengan Yusuf, bukan. Bukan kelahiran seperti Bang Juma melalui hasil biologis antara ibu Bang Juma dengan Bapak Juma. Nah, kelahiran Tuhan Yesus berbeda. Nah, ini harus kita pilar ini, Bang, supaya konsepnya tidak salah paham kita. Nah, melaluilah kelahiran ini, Tuhan Yesus ini, melalui Bunda Maria. Kenapa harus Bunda Maria? Pertanyaannya begitu. Karena Bunda Maria adalah merupakan salah seorang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Nuh ini tadi. Oke. Nah, Bunda Maria ini dijadikan sebagai alat di mana untuk kelahiran Tuhan Yesus tadi. Sekali lagi dicatat bukan hasil biologis antara dia dengan Yusuf. Lalu dalam proses kelahiran ini bisa dibaca di Lukas Perjanjian Baru. Nah, pada saat proses kelahiran ini, Bang, cuma terjadilah peristiwa di mana orang Farisi, disinilah mulai peristiwa di mana ada berencana untuk membunuh. Itu satu dulu. Nah, dalam proses kehidupan Tuhan Yesus ini banyak peristiwa-peristiwa. Satu dulu mujizat yang dia lakukan, pengajaran-pengajaran yang dia lakukan. Bahkan termasuklah peristiwa-peristiwa di mana iblis mencobai dia dari padang gurun. Oke, saya lanjut. Peristiwa penyaliban, di mana sebelum terjadi peristiwa penyaliban ini, Yudas, salah satu muridnya dari ke-12 ini, Bang Juma, dia bersengkongkol dengan orang Farisi. Nah, disinilah terjadi penyaliban. Oke. Nah, memang betul, hukum pada saat itu, terutama di Roma ini, Bang, kalau dia dihukum disalib,
memang betul itu adalah kutukan. Nah, ini pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan Yesus ini dikutuk? Nah, karena tujuannya tidak lain adalah untuk mempermalukan Tuhan Yesus. Untuk mempermalukan Tuhan Yesus agar orang Romawi ini dikatakanlah dia ini sebagai kutukan, seperti Bang Juma itu, seperti narasi Bang Juma. Nah, harus kita sadari bahwasanya Tuhan Yesus ini disalib bukan dasar atas karena kesalahannya, bukan. Tetapi karena orang-orang Farisi dan imam ahli Taurat ini, mereka ketakutan terhadap pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Itu harus kita pahami itu Bang Juma. Yang mengutuknya siapa? Nah, gimana Bang Juma? Yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya tidak ada. Loh, kenapa dia terkutuk? Nah, dari cerita ini yang saya sampaikan ini tadi Bang Juma, saya sudah sampaikan, orang yang berdosa pada saat itu, orang yang melakukan kesalahan pada saat itu, di zaman itu di Roma, digantung. Artinya memang betul, gantungan ini adalah tempat orang yang melakukan kesalahan. Nah, jadi tujuan orang Roma ini adalah mempermalukan Tuhan Yesus. Iya, maksudku yang mengutuknya siapa? Tidak ada yang mengutuk dia, Bang Juma. Duh, kok dia mati terkutuk? Karena penyaliban itu, pada saat sebelum terjadi penyaliban ini, Bang Juma, apabila orang yang digantung di salib, itu dikatakan sebagai kutukan. Ya, yang mengutuknya siapa? Maksudnya ini Bang Juma, yang mengutuk dia siapa? Saya bertanya. Ya, maksud pertanyaan Bang Juma sembahanmu itu mati dengan jalan kutuk. Yang mengutuknya siapa? Oke, kalau Bang Juma mengatakan siapa yang mengutuknya, itu di sini saya berbicara bukan siapa orangnya, tetapi itu dilakukan kepada dia untuk mempermalukan dia gitu, Bang Juma. Yang mengutuknya siapa? Yang mengutuknya tidak ada. Lah, terus kenapa dia dikatakan terkutuk? Maksud Bang Juma dia berkutuk, dalilnya di mana ini Bang Juma? Galatia 3 nomor 13. Nah, melalui sejarah ini tadi Bang Juma, melalui alur cerita yang saya sampaikan tadi, mungkin Bang Juma paham kan? Iya, itu kan Dia dihukum bukan karena bukan karena kutukan ataupun yang dia melakukan menghukumnya kesalahan, siapa? bukan. Yang menghukumnya siapa? Itu adalah hukuman yang diberlakukan kepada dia pada saat Raja Jadi Romawi pada saat itu. Tuhan Orang-orang dihukum Farisi, manusia. terutama. Gimana? Tuhan dihukum manusia. Iya, terutama orang-orang yang Farisi. Berarti Guru-guru ahli Taurat. Tuhan ini dikutuk, dihakimi sama makhluk, gitu. Jadi begini Bang, saya sudah sampaikan di awal tadi, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia yang sudah berdosa ini kepada Allah. Kenapa mendamaikan dengan jalan dikutuk dianya? Nah, sebelum terjadi penyaliban ini Bang, sebelum terjadi penyaliban, Allah itu sudah tahu bahwasanya Tuhan Yesus ini kedepannya akan memang terjadi penyaliban. Allah itu begini, kalau yang analogi mengutuknya siapa kalau gitu? Tidak ada yang mengutuk dia Bang, tetapi diberlakukan hukuman salib itu. Terus kenapa disebut dia mati dengan jalan kutuk? Ya, karena dia sudah menjalani seperti begitu Bang. Iya, mengutuknya Oke, sekarang pertanyaannya Bang kepada Bang Juma, tunjukkan di mana letak kesalahan Tuhan Yesus sehingga dia disalib. Justru karena itu saya bertanya, kenapa dia Justru dikutuk? itu Bang, Tuhan Yesus ini tidak bersalah. Ya, kenapa dikutuk kalau begitu? Nah, kenapa dia dikutuk? Ini sama halnya ini pertanyaan Bang Juma, kenapa dia disalib? Kan begitu. Iya. Oke, kenapa dia disalib? Karena dari ahli Taurat ini tadi, mereka tidak mau pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus ini berkembang. Ataupun semakin banyak pengikut-pengikutnya. Itulah tujuan utamanya gitu Bang.
Iya, berarti yang dikutuk harusnya penyalib, bukan yang disalib kan? Maksud Bang Juma bagaimana ini, Bang? Harusnya yang dikutuk yang menyalib, bukan Yesus. Kan Yesus tak ada salah. Ya, justru itu Bang Juma sendiri pun tahu kalau Tuhan Yesus tidak ada salah. Terus kenapa dia yang dikutuk? Kenapa bukan penyalibnya? Dan memang tidak ada kutukan terhadap Tuhan Yesus. Nah itu dalilnya. Terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Maksud Bang Juma ini terkutuk dia yang di atas di apa ini, Bang? Maksud Bang Juma bagaimana? Coba dikasih dulu pernyataan yang jelas, Bang, supaya kita paham. Anda menyembah makhluk yang dikutuk di atas salib. Namanya Apa Yesus. dasarnya, ini, begini, Bang Juma, apa dasarnya mengatakan saya menyembah atau kami Kristen ini menyembah orang yang terkutuk gitu? Ya, Apa dasar Bang Juma? Galatia 3:13. Kok jadi pura-pura bingung atau memang benar-benar bingung? Nah, dari peristiwa ini tadi, ini Bang, saya sudah ceritakan dari Bang Juma. Artinya itu hanya pemberlakuan. Iya, berlaku bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Nah, artinya ketika Abang bilang siapa yang mengutuknya, artinya kan sama seperti yang saya tanyakan tadi sama Bang Juma. Siapa yang menyalibkan dia? Iya kan? Iya. Oke, siapa yang menyalibkan dia dan siapa yang mengutuknya? Saya sudah jelaskan tadi, itu adalah imam-imam ahli Taurat, orang Farisi. Berarti orang Farisi yang mengutuk Yesus. Ya, sama halnya itulah yang merencanakan penyaliban. Silakan baca di surat Yohanes ada. Loh, berarti yang menentukan terkutuk tidak terkutuknya orang itu orang Yahudi gitu. Ya, Dia yang menentukan orang ini terkutuk atau tidak terkutuk gitu. saya sudah menyampaikan di awal bahwasanya pertama dulu harus Bang Juma ingat, Tuhan Yesus tidak kesalahan. Lalu kenapa dia disalibkan? Kenapa dia dalam hal ini Bang Juma mengartikan kenapa dia dikutuk. Satu, dulu mereka takut dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yang Yesus yang semakin mengutuknya? banyak pengikutnya. Yang mengutuknya, Ya, orang-orang Farisi. oh, Tuhan Anda dikutuk sama manusia gitu. Ya, kenapa mereka harus memperlakukannya itu? Karena memang Allah sudah tahu mulanya. Oh, Dan iya, kenapa iya. mereka melakukannya itu? Karena mereka satu dulu tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwasanya dia itu adalah sebagai juru selamat. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak mati dalam keadaan kutuk. Nah, dia bangkit. Pertama harus kita ingat ini Enggak, harus tunggu. kita tekankan ini. Kutukan Berarti dalam Yesus, arti Bang Juma ini adalah berarti sebenarnya, sabar. Berarti sebenarnya Yesus ini tidak mati dalam keadaan kutuk. dia mati, Bang. Siapa bilang tidak mati? Dalam penyaliban ini. Tapi Tetapi tidak dalam peristiwa yang keadaan. harus diingat itu adalah dia bangkit. Inilah peristiwa yang menunjukkan bahwasanya dia itu adalah Allah. Kalau seandainya penyaliban terhadap manusia lalu tidak bangkit, maka dia bukanlah Tuhan. Kalau saya, justru karena kutukan inilah sehingga dia bangkit. Kalau Ya. tidak dikutuk, dia tidak bangkit. Dia akan tidur dengan tenang sampai hari ini dikubur. Tidak Ya. lagi menjadi makhluk yang disembah selain daripada Tuhannya. Justru karena dia Ya. dikutuk sehingga dia menjadi sembahan di samping Tuhannya. Iya. Nah, berarti Anda sudah akui kan? Yesus ini dikutuk. Iya, oleh orang-orang Farisi dalam hal ini harus dicatat dulu. Kutukan dalam arti Bang Juma ini penyaliban, kan begitu? Yang harusnya dikutuk siapa? Yang harusnya dikutuk siapa? Yang harus dikutuk sebenarnya adalah orang yang berdosa. Nah, orang yang berdosa yang harus dikutuk. Dikutuk oleh Maksud Bang Juma ini oleh siapa ini maksud Bang jangan Juma? pura-pura bingung, jujur aja. Orang-orang berdosa ini harusnya yang dikutuk oleh siapa? Oleh Allah. Nah, terus kenapa Yesus yang kutuk orang Yahudi? Satu dulu Bang, kita harus ingat dulu. Apalagi? Bang Juma sendiri sudah mengakui tadi bahwasanya Tuhan Yesus tidak melakukan dosa, kan begitu? Nah, berarti sekarang dosa-dosa Anda yang harusnya Anda dikutuk, siapa yang nanggung? Nah, disitulah peristiwa penyaliban itu tadi, Bang.
Iya, siapa yang nanggung dosa kutuk kalian? Nah, setelah terjadi penyaliban ini, oke, Yang nanggung, Tuhan Yesus ini yang atau nanggung Yesus dosa ini, kutuk kalian siapa? semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Oke lah, Iya, sekarang terus yang nanggung kutukan itu siapa? begini Bang, pertanyaannya harus begini. Yang mengampuni dosa kalian itu siapa? Kan Tidak harus ada begitu. pengampunan, penebusan yang ada. Iya. Anda Oke, kan dikutuk. Anda kan dikutuk tuh. Yang baik. kutuk Elohim. Baik. Tetapi kalian tidak lagi dikutuk. Sebab diambil alih oleh Yesus. Betul? Betul, betul. Berarti yang mengutuk Yesus siapa? Tidak ada yang mengutus tuh, tidak Loh. ada yang mengutuk, Bang. Loh, lalu dosa kutuk yang Anda punya? Bang Juma sendiri sudah mengakui bahwasanya Tuhan Yesus tidak melakukan dosa, kan begitu? Iya, tapi Anda yang melakukan dosa. Iya, itu peristiwa setelah dia terangkat ke surga. Nah, sekarang ketika Anda melakukan dosa, yang menanggung siapa? Nah, ini adalah kalau Bang Juma bertanya seperti begitu, berarti ini kita sudah masuk pada peristiwa Allah atau Tuhan Yesus ini sudah terangkat ke surga. Ya, tidak masalah. Sekarang ketika Anda melakukan dosa-dosa Anda itu ditanggung oleh siapa? Oke, itu sudah ditanggung oleh atau Yesus. sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Nah, sekarang melalui iman dan kepercayaan kami ke Dia. kutukan Tuhan kepada Anda, kutukan ini diambil alih oleh, Oke, Tuhan Yesus. ya, berarti yang mengutuk Yesus siapa? Tidak ada yang mengutus Tuhan Yesus. Lu, Tidak ada yang mengutus kutuk Dia. yang tadi mengutuk Anda siapa? Yang kamu tanyakan itu kita kembali lagi kepada peristiwa penyaliban. Tetapi Iya, yang kamu betul. tanyakan ini tadi, ini Dosa sudah masuk ke Anda- peristiwa dia terangkat ke surga, Bang. Dosa Artinya dia Anda, sudah dosa begini. Anda, Begini, Bang. dosa Anda Harus yang pilar mengutuknya Tuhan. peristiwa sebelum penyaliban dan peristiwa ketika dia terangkat ke surga. Oke. Kalau begitu, dosa siapa yang ditebus Yesus disalib? Oke, dosa siapa yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Nah, pertama dulu, Bang Juma, kita harus ingat, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Satu dulu, kedatangan dia ke dunia adalah untuk mendamaikan manusia yang berdosa ini kepada Allah. Berarti Lalu- dengan cara menjadi kutuk kan? Atau Bang Juma menyatakan melalui penyaliban gitu, lebih tepatnya begitu. Iya, kan kutuk. Kan dikutuk. Iya. Siapa yang Tapi mengutuknya? Tapi itu bukan kehendak kita atau kehendak Tuhan untuk itu harus melalui penyaliban. Siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuk. Orang kalau berdosa kan yang kutuk Tuhan. Oke. Nah, sekarang Yesus ini abang berbicara begini. Logika abang ini, abang berbicara setiap orang. Artinya peristiwa yang abang tanyakan ini sekarang adalah peristiwa Allah ini sudah terangkat ke surga. Enggak, Pemikiran Bang Juma harus dia disalib ini dosa yang sudah pernah dilakukan atau dosa yang akan dilakukan? maksud pertanyaan Bang Juma bagaimana ini dosa yang dilakukan, dosa yang Penyaliban ini untuk Oke. nebus dosa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Oke, itu untuk menembus dosa yang sudah terjadi. Terus kalau orang Kristen berdosa bagaimana caranya? Nah, kalau kami berdosa, Bang, tentu bagaimana cara memperoleh kehidupan yang kekal? Kan tujuannya kan begitu. Iya, Tujuannya kalau kan kalian begitu. berdosa, bagaimana solusinya? Jadi mengimani dan percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang paling utama dulu. Bang. Berarti dia mati karena dosa kalian juga yang akan kalian lakukan. Ya, betul. Harus kita akui. Berarti kutukan yang harusnya ada di Anda itu diambil alih sama Yesusnya kan? Iya, kalau Bang Juma berarti- berbicara seperti begitu, maka kita kembali pada peristiwa kejadian pasal 6 itu ketika kemurkaan Allah ini tadi. Iya, artinya bahwa Yesus itu dikutuk sama Tuhan. Tidak ada, Bang. Itu adalah pernyataan Bang Jumal saja. Sekarang kalau Anda berdosa yang ngutuk Anda Tuhan. Ya, Karena Yesus mengambil kutukan tersebut, maka kutukan Tuhan itu beralih ke, maka sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. beralih kemana dia? Dengan jalan kutuk Hilang. kan?
bukan Dengan beralih, tetapi hilang kutukan Dengan itu. jalan kutuk kok hilang? Dia Ya. mati dengan jalan kutuk. Abang berbicara tadi memberikan contoh kepada manusia, contohnya kepada kami lah. Nah, peristiwa pertanyaannya abang itu sudah peristiwa di mana Tuhan itu sudah terangkat ke surga. Kalau abang bertanya pada saat peristiwa sebelum Tuhan terangkat ke surga, ya masuk akal. Iya, sekarang Yesusnya ini loh, pada saat penyaliban dia mati dengan jalan kutuk. Betul? Iya, karena itu adalah perlakuan yang diberikan oleh orang Farisi. Tujuannya apa? Supaya salah satu adalah untuk mempermalukan Tuhan Yesus. Yang mana betul ini? Orang Yahudi ini mengutuk Yesus. Memang apa kapasitasnya orang Yahudi mengutuk Tuhan? Sama seperti yang Bang Juma sampaikan bahwasanya Bang Juma sendiri mengakui tadi bahwasanya Tuhan Yesus tidak berbuat kesalahan. Terus apa kapasitas orang Yahudi mendudukkan Yesus sebagai manusia yang mati dengan jalan kutuk? Justru itulah yang harus kita perlu ketahui bahwasanya orang-orang Farisi ini memang benar tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah, Jadi melalui pengajaran-pengajaran yang dia lakukan, melalui pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan selama masa proses kehidupan di bumi ini, inilah yang membuat imam ahli Taurat ini atau orang-orang Farisi ini akhirnya melakukan penyaliban itu. Oh, berarti Yesus sebenarnya ini tidak nanggung kutuk. Dalam proses kehidupannya, Bang, itu sudah dia melaksanakan itu, menggenapkan. Berarti dia tidak menanggung kutuk sebenarnya. Ya, dia menanggung kutuk umat manusia berdosa. Yang mengutuknya siapa? Akibat dari dosa manusia yang sudah dilakukan, Bang. Berarti Tuhan yang mengutuknya kan? Ya. Yesus dikutuk Tuhan. Aduh, maksud Bang Juma kayak gitu gimana logikanya, Bang Juma? Kenapa Yesus terkutuk? Karena dikutuk. Siapa yang mengutuknya? Tuhan. Kenapa bisa? Karena dosa manusia ditanggung sama dia. Bang Juma sendiri mengakui bahwasanya Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Lalu kenapa Bang Juma menyatakan dia terkutuk? Karena tertulis di situ, Galatia 3:13 itu. Ya, oke. Masuklah pada peristiwa penyaliban itu. Dalam proses kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, Bang Juma, dia dikutuk. Oke. Dia disalib. Dia dikutuk Itu maksud Bang Juma. Dia dikutuk. Kutukan maksud Bang Juma ini sama dengan penyaliban. Kan begitu kan Bang Juma? Memang Gimana kalau dia tidak dikutuk, tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah. Ya, betul. Berarti Yesus yang kau sembah itu adalah makhluk yang dikutuk Elohim. Dari mana Bang Juma menyampaikan seperti begitu? Ini Bang Juma menyesatkan. Galatia 3:13 itu mengutip Ulangan 21, 22, 23. Sebab ada tertulis, saya sudah jelaskan. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Salah nggak dalil itu? Berarti Yesus terkutuk kan? Bang Juma sendiri mengakui bahwasanya Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi kitabmu mengatakan dia terkutuk. Itu adalah perlakuan dari orang Yahudi, dari imam-imam ahli Taurat. Loh, katanya nanggung dosa. Katanya nanggung dosa. Makanya dia terkutuk. Iya, kalau seandainya abang menyampaikan Galatia, itu adalah peristiwa di mana Tuhan itu sudah terangkat ke surga, Bang Juma. Enggak, dia disalib dulu baru terangkat. Dia disalib karena menanggung dosa, benar? Iya, barulah kita berarti masuk dia ke dikutuk. Berarti dia dikutuk sama Elohim. Berarti Anda menyembah makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Bang Juma sendiri mengakui bahwasanya Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Itu iman saya, tapi iman Kristen mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk karena menanggung dosa-dosa orang Kristen. Itu iman saudara, jangan larikan ke saya. Iya, dengan jalan kutuk, Bang. Iya, berarti saya sudah sampaikan jawab. Berarti Anda menyembah makhluk yang dikutuk sama Elohim, sama Tuhan. Bang, dengan jalan kutuk itu bukan dalam arti Tuhan Yesus itu sudah terkutuk. Lalu apa?
Kenapa dia mati kutuk digantung? ini jalan Kenapa kutuk dia mati ini- digantung? Ya. Bagaimana Bang Juma? Kenapa dia mati digantung kalau begitu? Saya sudah jelaskan di awal bahwasanya melalui pengajaran dia Eh, yang semakin banyak pengikutnya, kemudian melalui bukannya pekerjaan yang dia lakukan, bukannya dia mati untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan? ya melalui peristiwa penyaliban itu, Iya, untuk melalui peristiwa mendamaikan. penyaliban, Untuk melalui mendamaikan. peristiwa penyaliban itu dia meninggal dan bangkit. Untuk Maka mendamaikan. Di situ, hah? Untuk Ya. mendamaikan. Melalui peristiwa dia datang ke dunia ini, itu sudah menjadi berarti Tuhan yang mengutuk Yesus dan melepaskan. Enggak. Loh, sekarang kutukan terhadap kalian dilepaskan oleh Tuhan karena dilimpahkan ke Yesus. Benar nggak? Ya benar. Tetapi berarti yang perkataan mengutuk yang Yesus menyampaikan siapa? bahwasanya Allah mengutuk Tuhan Yesus itu salah. Ulangan 21-23. Oke. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Ya. Nah, berarti Yesus dikutuk sama Elohim. Kalau kamu berbicara pada surat Injil Ulangan itu, Bang, itu adalah peristiwa yang sudah dilakukan oleh pada saat Romawi ya pada saat itu. Artinya belum terjadi kedatangan Tuhan Yesus di bumi. Iya, saya ngerti, saya paham. Itu makanya dikutip sama Paulus. Sebab ada tertulis di dalam Ulangan, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Digantung terkutuk oleh Elohim. Berarti yang mengutuk Yesus adalah Elohim. Jalan kutuk itu bukan dalam arti Tuhan Yesus itu dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Bang Juma sendiri pun juga tadi oleh karena itu menyatakan, agama Anda salah dengan mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk. Islamlah yang betul. Anda bingung kan jadinya karena agama Anda itu yang membuat Anda bingung. Yesus Anda akui manusia suci, tapi agama Anda mendoktrin dia mati dengan jalan dikutuk. Gimana ceritanya? Mana yang betul? Yesus dikutuk atau Yesus tidak dikutuk? Bagaimana Bang Juma? Mana yang benar? Yesus tidak dikutuk atau Yesus dikutuk? Yesus tidak terkutuk. Berarti dia tidak disalib. Benar Al-Quran berarti. Terima kasih Anda sudah mengakui. Berarti selama ini Anda salah sembah. Bukan Yesus yang Anda sembah itu. Dari pernyataanmu ini kamu salah. Apa dalilnya kamu bilang? Tadi Anda mengatakan Yesus tidak terkutuk. Oke. Terkutuk Berarti bukan ini, dia yang disalib. Siapa bilang bukan dia? Silakan Berarti dia baca di terkutuk. surat Matius itu. Berarti dia terkutuk. Salib berarti terkutuk. Tidak disalib berarti tidak terkutuk. Anda mengatakan dia disalib berarti dia dikutuk. Gimana ini? Gimana ceritanya? Yang disalib itu adalah yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Betul? Ya, oke. Yesus disalib nggak? Disalib. Berarti dikutuk sama Elohim. Siapa bilang apa dasarnya kamu menyampaikan seperti begitu? Karena yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim. Dari mana? Dari Galatia itu. Iya, Galatia dan Ulangan Oke. 21 nomor 23. Nah, setelah terjadi penyaliban, setelah Tuhan Yesus, maka sepengetahuanmu Bang Juma, karena kamu memang mengakui dirimu pintar, oke ya. Setelah ini penyaliban Tuhan Yesus, maka terus menerus terjadilah penyaliban setelah itu kan? Artinya begini maksud saya. Setelah penyaliban Tuhan Yesus, bukan dalam arti orang-orang Romawi ini, ahli-ahli Taurat ini, mereka sudah tidak melakukan penyaliban lagi, kan begitu. Mereka terus menerus melakukan. Oke, masuklah pada surat Galatia itu Bang Juma. Nah, pada surat Galatia itu, artinya kalau kita berbicara pada surat Galatia, itu sudah peristiwa di mana Tuhan Yesus itu sudah terangkat ke surga, kan begitu. Nah, terus apa masalahnya dengan kutukannya? Dalam surat Galatia itu memang dia menyatakan seperti begitu. Artinya begini, kalau Bang Juma melakukan kesalahan atau dosa, maka kamu dikutuk. Itulah maka Bang Juma disalibkan. Saya enggak disalib, Yesus yang disalib. Ya, Maka yang berdosa di sini, maka yang dikutuk di sini siapa?
Manusia yang berdosa, itulah yang dikutuk. Yang disalib siapa? Yang disalib Tuhan Yesus. Yang dikutuk siapa? Manusia yang berdosa. Yang disalib siapa? Manusia yang berdosa. Bukan Yesus. Maksud Bang Juma ini yang disalib. Yang disalib pada peristiwa itu ada 3 orang. Enggak, yang mengambil alih dosa kutukmu. Kalau sekarang ini Bang Juma berbicara peristiwa itu, ya saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, itu berarti yang dikutuk Yesus kan? Lah, kutukannya itu hilang Bang. Karena sudah ditebus. Dia dikutuk dengan dia mati dengan jalan kutuk. Bang Juma ini menanyakan saya ini tadi kan? Iya, diambil alih oleh Yesus. Oke, Maka yang dikutuk di situ Yesus, bukan Anda. itu kalau abang berbicara bertanya seperti begitu, ini sudah peristiwa, dia sudah naik ke surga. Enggak Atau ada bagaimana urusan. maksud Bang Juma? Ini yang dibahas ini, dia disalib karena kutuk, bukan? Iya, Berarti Tuhan mengutuk dia kan? gila kau Bang Juma. Di situ yang gila. Makin lama nanti ku tengok Bang Juma ini makin gila Kamu aja yang kamu. gila, itu bulu alismu sudah mulai berkurang. Karena nutrisi bagian kepala udah berkurang. Suplai nutrisi sudah berkurang. Alis mulai habis, gundul. Ya, Anda kalau yang kita gila, Bung. Anda yang kalau gila. kita berbicara Anda tentang yang- prinsip, Bang Juma, Anda yang harusnya dikutuk, tetapi diambil alih oleh Yesus. Yang mengutuk Anda siapa? Tuhan. Begitu kutuk itu dialihkan ke Yesus, yang ngutuknya siapa? Bang Juma Bangke. kalau begini, Bang Juma kalau melakukan kesalahan diikuti oleh Allah kan Tuhan. begitu. Ya, Tuhanmu. Karena Tuhanmu sama Tuhanku berbeda. pastilah. Kau Tuhanmu makhluk terkutuk. Beda dong. Ya, itu adalah keyakinan Bang Juma. Itu fakta. Nah, Yang disalib itu kan Tuhanmu. tapi Bang Juma sendiri yang mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Bersyukurlah itu saya mengatakan begitu, tapi faktanya di dalam kitabmu Yesus digantung, disalib, dikutuk. Berarti Saya sudah dia punya menyampaikan agama kenapa yang dia salah. digantung, apa alasannya saya sudah sampaikan kepada Bang Apa Juma. alasannya dia digantung? Satu dulu, Satu terus nggak pernah dua. Ah, apa salahnya dia sampai? Apa masalahnya sampai dia digantung? Nah, pertama dulu Bang Juma, melalui peristiwa kehidupannya selama di bumi, banyaklah pengajaran-pengajaran sehingga banyak pengikutnya. Oke, pengajaran-pengajaran dan kemudian banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan. Itu kedua. Terus Sehingga kenapa dia Taurat dikutuk? ini, mereka tidak percaya bahwasannya Tuhan Yesus ini sebagai utusan Allah. Yang diutus Allah untuk mendamaikan Ya. manusia dengan Allah. Ya. Itulah alasannya. Terjawab Nah, dengan pertanyaanmu. Kenapa dia disalibkan? Berarti penyaliban itu menghentikan misi penyelamatan, bukan menyelamatkan. Justru menggenapi Bang Juma. Apa yang digenapi menyelamatkan kok dengan jalan kutuk itu di mana dalilnya? Manusia diselamatkan dengan jalan kutuk itu di mana konsepnya? Bukankah Anda sendiri yang mengatakan, karena orang-orang Yahudi tidak suka dengan Yesus maka dia disalib. Berarti salib ini adalah misi menghentikan penyelamatan yang Yesus bawa. Iya. Nah, berarti penyaliban itu adalah penyesatan. Nah, kaget lagi. Bang Juma. Lah, kan Anda sudah mengiyakan. Iya. Orang yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak mau Yesus menyelamatkan banyak orang. Makanya dia disalib. Penyaliban itu adalah misi menghentikan penyelamatan. Jadi salib tidak menyelamatkan, tapi salib membinasakan. Kamu salah. Justru salib itu menggenapi untuk penyelamatan. Kenapa saya bilang penyelamatan? Satu dulu, ketika dia ini sudah disalib mati dan pada hari ketiga bangkit. Disinilah letak saya bilang untuk menggenapi keselamatan itu. Iya. Kalau seandainya dia bukan Allah, maka dia tidak akan bangkit. Oke, baik. Jadi Yesus itu Anda katakan penyelamat karena dia bangkit.
Ya, salah satu bukti bahwasanya dia adalah Allah. Bisa nggak dia bangkit tanpa disalib? Sebenarnya bisa. Bagaimana caranya? Saya tidak mau memberitahu kamu karena memang itu tidak terjadi. Yang Berarti kau terjadi itu adalah ngarang. peristiwa penyaliban. Berarti kamu Kalau ngarang. Tapi kau ngarang justru itu, bebas. Tadi justru kau itu, katakan, kalau kamu bertanya tadi seperti saudara begitu, kalau saya mengatakan memberikan sebenarnya jawabannya yang bisa. tidak terjadi, Dengan cara maka apa? disitulah Aku tidak terjadi. mau mengatakannya. Ya, karena memang nggak ada. Kau cuma mengarang-arang, mau nipu. Yang pada kesimpulannya yang harus kamu tahu adalah, kamu menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Titik. Sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Ada perlawanan? Nggak ada. Hanya mutar-mutar doang. Mutar. Ya, kenapa bisa muter-muter? Karena pertanyaan Bang Juman sendiri yang muter-muter. Sekarang Saya sudah jelaskan. kesimpulannya yang kau sembah adalah makhluk yang dikutuk Elohim. Tetapi Bang Juma sendiri menyatakan bahwasanya Tuhan Yesus tidak mengaku Kau sendiri beriman, bahwasanya tidak kamu berdosa. beriman kepadaku. Kamu mengaku sendiri kan? Kamu beriman kepada saya berarti. Kalau saya sendiri yang mengatakan itu, mungkin Bang Juma tidak akan percaya, tetapi kamu sendiri paham dan sadar seharusnya Bang Juma jadi orang Kristen. Nah, kalau begitu, Anda harus percaya bahwa Yesus tidak disalib. Apa dasarnya? Kamu Karena orang yang benar tidak disalib. Yang disalib Tidak, itu adalah orang yang dikutuk. Di mana dalilnya, di mana ayatnya yang mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus tidak disalib? Ada ayatnya. Di Alkitab. Dalil di dalam kitabmu Yesus disalib. Itu karangan Bang Juma yang menyatakan bahwasanya Tuhan Yesus tidak disalib. Di dalam kitabmu Yesus disalib, anak kucing. Udah kau turun. Justru Kau itu, turun. Kau makanya bodoh saya memang kau. minta Bodoh dalil kau memang. kepada Bang Tolol Juma. kau. Tolol. Bodoh memang kau. Ujung-ujungnya dia percaya ke saya. Kan Bang Sunan sendiri yang bilang. Kalau Yesus itu tidak berdosa. Tapi iman saya mengatakan dia mati disalib. Bangke. Kalau kau mengakui Yesusmu disalib, berarti kau dengan sadar mengakui Yesusmu pendosa, tuyul. Aku yang mengatakan Yesus bukan pendosa, maka tidak disalib. Elu yang mengatakan Yesusmu disalib, berarti dia pendosa, kampret. Kurangi makan babi. Kurangi makan anjing. Biar sedikit otakmu itu tercerahkan. Ini Bang Suma nih yang mengatakan Yesus tidak disalib nih. Kenapa Bang Suma mengatakan Yesus tidak disalib? Karena Yesus orang suci. Yesus orang benar. Anda yang memaksakan Yesus disalib, berarti Anda mengatakan Yesus orang dikutuk. Yesus pelaku dosa. Karena yang disalib itu dan yang dikutuk oleh Elohim itu hanya pelaku dosa, tuyul. Pura-pura kau membela Yesus kan? Kan aku sama sendiri yang bilang Yesus itu tak berdosa. Terus kenapa kamu percaya kalau dia mati disalib, kampret? Aneh kau ini. Mulutmu memujinya. Oh Yesus orang suci bosku. Yesus tidak berdosa bosku. Tapi dia disalib untuk dosaku. Dasar biadab. Yesus sekali tidak berdosa, selama-lamanya tidak disalib. Selama-lamanya tidak disalib, sudah pasti tidak dikutuk. Benar-benarlah kau ini gorila. Otak kerah. Otak kerah memang. Dibilang lagi kau menyembah makhluk yang dikutuk oleh siapa bilang? Loh, kau yang mengatakan Yesus mati disalib dengan jalan menjadi kutuk untuk menanggung kutuk dunia. Berarti kau menyembah makhluk yang dikutuk sama Tuhan, tuyul. Ya Allah ya Karim. Andai saja saya tidak sadar kalau saya sedang menghadapi Kristen, sudah kulemparkan ini HP. Tapi karena saya sadar kau itu ikan buntal, siluman ikan buntal, ya udah. Cukup saya tegas saja bahwa
Dengan kamu memahami Yesus yang disalib itu, berarti dengan kata lain, kau menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan Galatia 3 nomor 13 yang merujuk kepada Ulangan 21 nomor 23. Begitulah cara berpikirnya kalau ikan buntal dikasih roh. Selamat malam saudara. Selamat malam, Iya, Katolik Protestan, Protestan. tapi bukan ikan buntal kan kayak tadi. Bukan. Ini minimal belut listrik. Ya, lanjut Bang, silakan. Anda pasti udah nyimak tadi, silakan. Ini dibuka kamera, abang pakai apa? Pakai masker. Bukalah maskernya Yang- dulu biar ngomong. Nggak apa-apa. Biar sama-sama terbuka kan, abang mau buka saya terbuka, abang nggak mau terbuka. Pakai masker aja Bang. Nggak, biar lebih pas dia, biar lebih baik dia. Maksudnya abang dari tadi aku tengok marah-marah aja aku tengok. Terlalu kasihan kalau Anda tahu saya menyakiti hati Anda dengan kesalahan Anda dalam beragama yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Artinya gitu kalau loh abang Bang. menyampaikan kebenaran, artinya abang harus berani buka masker. Tidak perlu, tidak ada syaratnya begitu. Ya kenapa abang nggak mau buka masker? Saya tidak ingin Anda terlalu sakit dengan lisan saya dengan mengenal saya secara utuh. Artinya kan abang ini kan membahas agama yang tidak abang yakini, artinya abang punya legalitas enggak untuk membahas agama Kristen? Saya ketua pembina Apologet Islam Indonesia yang Coba- sah dari pemerintah. Coba kasih tunjuk dulu kartunya biar saya sih. Yang sah dari pemerintah untuk membahas agama saya kaitannya dengan pembelaan dan penghinaan dari pihak sebelah terhadap agama saya. Paham? Anda dulu, yang Anda punya kapasitas apa memeriksa saya? Anda penyidik rupanya. Penyidik dari mana? Golgota. Anda siapa rupanya? Pengacara kesiangan dari Golgota. Kita bahas ini Bang. Kita bahas ini. Nggak usah berteori. Nggak ada urusan dengan itu. Lakukan pembelaan terhadap imanmu. Nggak usah ribut dengan maskerku. Untuk apa abang membahas agamaku? Agama abang dulu sampaikan kalau memang benar biar bisa Justru saya sedang membahas agama saya. Bahwa Mana? Kristen Coba. menyembah kutuk. dari Wa dari iya tadi- douna illa syaitanam marida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menyembah iblis terkutuk. Nah, itu iman saya. Kamu kafir. Kau menyembah makhluk yang digantung di atas salib dengan jalan kutuk. Benarlah Al-Quran saya. Wa iya douna illa syaitanam marida. Iya. Nah, Terus, Anda menyembah makhluk yang terkutuk, betul? terus yang benar yang mana bang? Yang benar itu adalah ketika Anda menyadari kalau Anda menyembah iblis. Terus, Ya sudah, kalau sudah Anda sadari turun, nggak usah dilanjut. Yang penting Anda sadar dulu. aku mau kebenaran dari abang itu. Contohnya kalau memang abang benar, coba deh abang coba biar bisa aku mengerti memahami agama abang coba. Kalau Agama memang saya mengatakan, agama saya tidak benar menurut abang, agama coba- saya mengatakan pasang lubang hidungmu kalau kupingmu nggak bisa mendengar. Agama saya mengatakan di luar penyembah Allah itu penyembah setan. Oke, Nah, ya. Terus, nah ternyata di dalam kitabmu di situ dikatakan Kristus telah menebus orang-orang yang ada di Ankara Turki dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. ya. Sebab Terus, ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti ente menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa itu Bagus. yang dikutuk? baca seterusnya bang. Di Ya, bawah anda yang punya tugas untuk melakukan pembelaan. Silakan Anda baca. baca dulu seterusnya. Ya, Jangan nanti silakan Anda baca. baca dulu. Ya, silakan Anda baca. Karena abang yang membuka, baca dulu seterusnya. Saya hanya mengambil satu data doang. Galatia 3:13. Kenapa dikutip hanya yang satu aja? Yang kan ada Itulah di bawah. tugas saudara untuk menjawab. Jangan cuman anjing. Jawab. Bawa datamu. Bantah data itu. Jangan emosi bang. Kalau abang itu Saya tidak emosi. Saya cuman mengajak kamu waras gitu loh. Supaya kau waras. Kalau ingin membantah dalil saya, pakai dalilmu.
Jangan kau suruh saya menghantam dalilmu dengan dalilmu. Itu koplak namanya. Saya sudah arahkan samamu. Berdasarkan imanmu, ternyata lu menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan, gitu loh. Selamat malam, Bung. Selamat malam, bro. Ya, malam juga. Ya, apa yang perlu kita bahas? Ya, terkait dengan sanggahan-sanggahan teman-teman tadi, termasuk sanggahan bahwa Yesus tidak dikutuk. Padahal tertulis di kitab saudara Galatia 3:13 Yesus dikutuk. Mana yang betul? Perasaanmu atau kitabmu? Kan gitu. Silakan. Galatia, Yesus dikutuk. Ya, Dari mana ada tulisan seperti itu kalau Yesus? tanya Paulus, telepon dia sekarang. Jadi begini Bang Juma. Ya, gimana Bang? Tadi Anda mengatakan yang disalib itu adalah orang yang terkutuk kan gitu. Iya. Ya. Dalilnya begitu. Dan itu bagi orang yang membuat dosa. Tetapi waktu Yesus disalibkan, raja saat itu pun bingung. Tidak menemukan apa dosa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada alasan yang kuat sebetulnya. Ya, berarti Jadi Paulus salah. jangan kita klaim dulu bahwasanya Berarti Paulus saat salah. itu Yesus dikutuk. Berarti Paulus salah. Apanya yang Paulus salah salah. sama Paulus? Ya, karena dia mengatakan Yesus mati dengan jalan Ya. kutuk, Bapak. Ya mungkin proses itu terkutuk. Baiklah, kalau memang Itu Anda sudah terlibat akui, Anda. terus ngapain ribut? Kalau Anda sudah akui Yesus terkutuk, Walaupun ngapain tidak ada ribut? data, enggak, walaupun Anda berbicara tanpa data saat ini, di mananya Kok tanpa Paulus mengatakan data? itu, Kok tanpa kalau memang data? itu oke, baik saya bilang, kalau memang kita ikuti proses itu mungkin terkutuk. Ya, namanya juga penyaliban menghukum orang yang tidak berdosa. Kan gitu. Ya, Kalau berarti saya Anda balikan sudah sekarang, akui kan? Saya mau balikan sekarang. Berarti Anda sudah akui Nabi bukan? waktu Muhammad itu diracun, itu kan terkutuk. Dan itu Di mana orang yang dalilnya? terkutuk yang Mana diracun. dalilnya? Saya nggak ada dalilnya. Jangan Mana berbohong dalilnya? sebagai orang Islam. Mana Pantas Anda masih dalilnya? Islam. Mana dalilnya? Anda Mana dalilnya? Ya. Jangan seperti Paulus yang suka memfitnah. jangan Ya, jangan Paulus pura-pura memfitnah tidak tahu. Yesus mati Muhammad terkutuk. Itu fitnah. mati karena diracun. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dan yang lebih Mana pastinya dalil? dia udah diracun, Mana mati dan dalil? tidak bangkit. Mana dalilnya? Apakah Mana itu dalilnya? yang membuat Anda masih Emosi Islam? dia tanpa dalil. Anda menyembah orang Inilah mati kalau dalam kuburan. pengikut Paulus Ya. itu hanya bisa berdusta dalam segala hal. Mana dalilmu? Dalilmu mana? Yang mati diracun itu baca Yohanes 19 nomor 30. Itu yang mati diracun. Minum anggur asam, tidak hitungan menit mati dia. Setelah minum anggur asam, dia nggak minum pun, cuman jilat-jilat sedikit. Mati di atas salib. Itu yang mati diracun. Keracunan anggur asam. Yohanes 19:30. Tuhan lu yang mati diracun. Itu dalil. Tapi kalau saudara mengatakan Nabi Muhammad itu mati diracun, itu ajaran Paulus yang suka berdusta dalam segala hal. Sakit bang, sakit. Sakit bang, makanya hadapi saya dengan ilmu abangku. Bang Suma itu harus dilumpuhkan dengan ilmu, bukan dengan fitnah, bukan dengan ilmu dari Paulus. Kalahkan saya dengan ilmu. Nggak akan pernah bisa Anda meruntuhkan saya kalau hanya modal congor. Hadapi saya dengan ilmu bang. Jangan silent bro. Ya. Kalau begitu mana dalilnya? Muhammad itu mati karena diracun. Dan Mana itu dalilnya? kata, Mana itu dalilnya? Apa kalau Paulus sudah Anda ke jamban, Anda ke toilet, berak di sana. Habis berak makan taimu sendiri. Kamu nggak bisa. Kau nggak bisa kalahkan saya tanpa nipu. Ya. Kamu nggak bisa mengalahkan saya tanpa hujat. Kamu nggak bisa mengalahkan saya tanpa dusta. Kamu nggak bisa nipu dan tidak bisa mengalahkan saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Selama Anda masih duduk di kursi itu, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Saya menguasai data. Anda cuma congor doktrin dogma pembodohan doang. Gitu saudaraku. Halo, selamat malam. Halo, selamat Halo. malam. Malam juga. Katolik Protestan.
Cuma bang, Katolik Protestan abang. Kan itu ditanya pertama. kau apa? Katolik? Kau lah bodoh. Pak, silakan buka kameranya. Saya Muslim bang. Oh ya sudah, Anda di bawah. Kawan kami ada Protestan ini. Silakan teman-teman. Jangan sakit hati. Kitab Anda sendiri yang menuliskan, bukan saya. Saya hanya membaca dalil bahwa Tuhan yang kau sembah hari ini, Paulus kutip dalil yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jangan salahkan abangmu ini. Gurumu ini hanya mengutip apa yang tertulis di dalam kitab kalian, gitu loh. Jangan kesalahkan gurumu, itu nggak bagus. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Saya nonton di bawah saja Bang Juma. Saya Muslim. Siap. Makasih Bang, makasih. Thank you. Luar biasa teman-teman. Ya, jadi guru kau ini nggak usah kau salah-salahin. Wah, Bang Suma salah, guruku Suma salah. Nggak usah. Gurumu ini nggak mungkin membuat sebuah pernyataan kalau tidak ada dasarnya. Masa saya disebut oleh kalian guru besar, baru saya menyampaikan sesuatu tanpa dalil? Ya nggak mungkin lah. Guru besarmu ini nggak mungkin menyampaikan sesuatu tanpa dalil. Kan gitu. Sakit hati nanti. Guru kok dilawan. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang. Semangat. Makasih abangku, makasih. Masih kurang semangat kah diriku sampai harus ditanya lagi begitu? Semangat kali pun masih juga ditambah-tambahin semangat. Ya aku udah semangat kali aku ini. Kalian aja yang kurang ngirim kopi. Coba bikin kopi. Abang nggak bosan lihat mukaku kan? Enggak. Tapi banyak orang yang ribut gara-gara kitabnya Rano Karno. Gimana dong? Siapa yang mati terkutuk? Iya itu. Siapa yang mati terkutuk? Masa bom yang mati terkutuk? Dia kan belum, tunggu giliran aja. Ya kan begini toh Bang toh. Menurut hukum Taurat, Ya. ya toh. Ya toh. Menurut hukum Taurat, apabila seorang berbuat dosa, ya toh, Sepadan dengan hukuman mati. Mati dan gantung dia dan orang itu dikutuk. Gantung. Nah, siapa yang mengutuknya? Ya toh. Siapa yang mengutuknya? Sang Pencipta. Sang Pencipta. Berarti Yesus dikutuk oleh Sang Pencipta. Iya. Iya toh. Belum. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Iya toh. Berarti sembahan orang-orang yang sakit hati tadi itu dikutuk oleh Sang Pencipta. Berarti mereka menyembah ciptaan yang dikutuk oleh Sang Pencipta. Sepakat kita ya? Nah, sepakat Gitu. sampai di situ. Sepakat. Ya toh. Oke. Kita sepakat orang yang berbuat dosa, ya toh, disalib dan dikutuk. Ya toh, itu kan satu paket, satu Ya. kesatuan. Satu kesatuan. Nah, ya toh. Ya toh. Tapi di sini kan Yesus dia tidak berbuat dosa. Nah, ya toh. Nah toh. Yesus tidak berbuat dosa. Kembali ke Islam lagi Nah. berarti. Nah tadi Kristen kembali ke Islam lagi. Belum. Enggak, tadi Yesus tidak berdosa berarti ke Islam. Kalau Kristen dia di Yesus itu Islam. berdosa. 2 Korintus 5:21. Sebentar lah, baru kita selesaikan ini dulu. Yesus itu manusia berdosa. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak berdosa, Islam Anda. Begini. ya toh. Bagaimana? Yes. Seorang manusia jika ia berdosa menurut hukum Taurat dia disalib toh dan dikutuk. Dikutuk. Tapi kejadian yang ini ya toh, Iya. Iya toh. dia disalib bukan karena dia berdosa. Tapi karena Dia didosakan oleh orang-orang toh. Orang
manusia lain mendosakan orang lain ya toh? Iya. Benar kan tidak? Berarti dia dijadikan tumbal. Iya, itu. Jadi kalian menyembah toh. tumbal. Tidak juga. Loh, tadi Anda mengatakan iya, kok sekarang tidak? Iya, maksudnya tumbal Masuk orang angin Anda, coba periksa jidat dulu. Masuk angin. Tidak. Ini, ya toh. Dia tumbal. Orang yang- Anda sembah berarti Anda Gini menyembah loh, Bang. tumbal. Orang yang disalib itu dikutuk jika ia berdosa. Tapi karena dia tidak berdosa, Tapi karena dia tidak berdosa, dia tidak dikutuk, tapi dia disalib karena dikutukan atau Ditumbalkan. dikutukan oleh manusia lain. Ya. ditumbalkanlah. Entah apapun namanya lah itu ya. Ya, hasil ditumbalkan fitnah oleh lah. karena dosa-dosa orang lain. Iya, itu yang betul. Ah, Nah, ada berarti tertulis Kristen jangan memfitnah ya toh. berarti Kristen menyembah tumbal. Tidak juga. Kita tidak melihat begitu. Loh, Toh? Gimana toh? Iyalah, kan orang yang seharusnya yang dikutuk orang yang Berdosa. menumbalkan itu, orang yang kutukan Yesus. Orang yang itu menumbalkan ini yang seharusnya harusnya orang itu berdosa. disalibkan ya. Tapi Seharusnya dia mereka dijadikan Yesus sebagai tumbal dosa mereka. Iya, begitu. Jadi terbalik. Habis itu setelah dijadikan tumbal, disembah, dijadikan Tuhan. Nah, iya, karena kita melihatnya karena dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak Nah, berdosa. berarti kan Ya udah toh? benar. Kita aja yang berdua yang tahu. Berarti benar teman-teman, kita nyembah tumbal. Kau yang lain tahu, benar kan? Oh. Ya gitu. Ya, toh? Jadi begini. Bang Juma. Tunggu. Ya, Tunggu toh? dulu. Stempel dulu supaya sah. Penyembah tumbal. Sah. Dah, resmi. Begini. Orang lain menganggapnya dia tumbal ya toh. Orang lain menganggapnya dia berdosa. Ya toh. Tapi kalau saya melihatnya dia tidak berdosa walaupun dia disalib. Adapun ada tertulis di hukum Taurat itu yang salib itu dia kutuk. Tapi kan dia kan tidak berdosa. Jadi Ulangan yang 21 sampai 23 itu dia tidak sepenuh satu kalimat itu, satu ayat itu dia berlaku untuk Yesus yang disalib itu, Bang. Gitu. Berarti udah benar tadi ya. Dia tidak itu sudah terekam di dalam 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa, telah mengenal dosa karena kita. Berarti Iya. dia tumbal dia. Dia mengenal dosa-dosa kita. Dia tidak berdosa toh, tapi dia kenal dosa Bukan si kenal. Adam, dosa Bang Juma. Bukan kenal. Coba baca 2 Korintus 5:21 itu coba dibaca. Coba. 2 Korintus. Ini siapa yang tulis lagi? Kalau ini bom. Jelas kalau ini. Tidak diragukan. Korintus 5. Korintus 5 toh? Iya. Bercanda kawan. Masa bom. Korintus 5 berapa, Bang? 21 coba. Korintus 21. Iya. Korintus ini sampai 16 saja. Lewat ini ayat Bang Juma. Enggak lah. 2 Korintus 5. Oh, 2. 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada 2 hikmah. Korintus 5 nomor 21. Korintus 2 5. Korintus 5 nomor 21. Mana sih? Dua Korintus 5 nomor 21. Iya.
Tidak ada, Bang. Iya toh? Tidak ada. 2 2 Korintus. 2 Korintus 5 nomor 21. Ini habis nomor 20, lompat nomor 24. 2 Korintus 5. Ini loh. Ya, tahu 2 Korintus 5 toh? Heeh. Nomor 21. Ini nomornya habis 20 langsung ke 24. Loncat. Ini, lihat. Kenapa loncat-loncat? Sebagian hilang. Ini. Lihatlah ini Bang Juma ini. 2 Korintus 5. Toh. Terus ini 5:20. Oh ini di sini ya, baru muncul. 5:21 ya. Allahu Akbar. Dia baca. yang tidak mengenal dosa, ya toh. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, telah dibuatnya menjadi dosa, ya toh. Iya, kasihan Yesus. Jadi dibuat menjadi dosa. bukan dia yang berdosa, telah dibuatnya berdosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Dipaksa dia berdosa. Iya, maksudnya orang-orang berdosa itu yang paksa dia menjadi dosa, bukan dia yang berdosa. Betul. Dia tidak mengenal dosa, yaitu dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, itu dipaksa-paksakan orang-orang paksa dia menjadi berdosa itu. Betul. Karena itu supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, di sini pun Bang Juma, dia tidak berdosa juga. Orang-orang yang nuduh dia telah berdosa itu, begitu. Ya. Paulus Oleh karena itu penulis Galatia lagi tadi itu yang menulis tuh. Nah, kita kembali ke siapa tadi? Paulus. Iya. Galatia. Kristus telah menebus kita dari hukum ini. Dari kutuk. Oh iya, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Kutuk. apa ini? Kutuk. Karena Sebab kita. tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di salib. Nah, dia begini. Iya. Maksudnya, ini saya pakai maksud pemahaman saya tentang Galatia 3 ini Bang. Toh? Iya, kan Anda lebih pintar dari Bible. Silakan. Bukan begitu. maksud saya tidak tahu orang yang menulis Galatia 3:13 ini maksudnya apa, tapi maksud saya dari tulisan ini begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk, karena itu sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, dia begini, yang menulis ini dia bilang, Yesus telah menebus dosa kita, tapi jalan yang dia tempuh itu atau yang diambil itu jalan kutuk menurut ulangan itu. Menurut ulangan, terkutuklah orang yang berdosa. Nah, tapi di sini maksudnya Paulus dia tidak bilang Yesus itu terkutuk, bukan. Tapi menurut ulangan itu kan orang yang berdosa itu jalan kutuk dan dikutuk orang yang berdosa, ya toh. Jadi tidak ada salahnya. Kayaknya yang terkutuk atau tidak terkutuk? Yesus sebenarnya dia tidak terkutuk. Terus kenapa karena dia disalib? tidak berdosa. Lalu kenapa disalib? Ya, orang paksa-paksa dia salib toh. Berarti dia nanggung dosa. Dia difitnah, ya kan? Salah tangkap atau benar sudah Ya ini? itu satu kesatuan. Dia salah. Ini kan ujung awalnya ini tetap salah tangkap juga ini Bang. Salah tangkap. Orang yang berdosa dituduh ya toh, atas kecemburuan
Salah tangkap berarti. Penipuan. Salah tangkap pertama, salah kutuk kedua. Iya, betul. Yang ketiga yang paling dahsyat ini, salah sembah. Tidaklah. Mana salah sembah? Kalau begini Bang Jum. Kalau ada tertulis Yesus itu ada melakukan kesalahan atau melakukan dosa, itu baru saya salah sembah. Itu. Yang harusnya disembah tempat Yesus berdoa atau Yesus yang berdoa yang harus disembah? Maksudnya? Kan Yesus berdoa. Ada tempatnya berdoa. Tujuan doanya kan. Nah, sekarang yang kita ini orang waras menyembah yang berdoa atau menyembah tempat berdoa, tempat tujuan doa. Kita ini kan baru belajar juga, ya toh. Tapi kan tidak bodoh-bodoh amat kita ini kan. Begini Bang. Ya, Apabila walaupun tidak kita bodoh-bodoh, dengar, apabila paling tidak gimana? paling abang bilang kan kita mengikuti orang yang berdoa atau Kita apa begitu toh? sekarang gini, Anda melihat ada orang bertekun berdoa, berarti dia bertuhan nggak orang ini? Bertuhan. Nah, ketika kita menyembah dia yang sedang bertuhan, kita salah nggak? Bisik aja. Sembah bisik. dia yang bertuhan. Ya, bisik. Tidaklah. Tidak Anda salah. tidak salah. Kamu menyembah orang yang sedang menyembah Tuhannya. Kamu nggak salah. Apa kamu nggak gila? Kenapa kita sembah dia ya? Orang lagi menyembah, kenapa kamu sembah? Tapi dia tidak ada salah. Ya makanya. Terus kalau kenapa dia tidak ada salah? Terus kenapa dia Ya, dituhan? patut aja lah disembah. Kenapa nggak sembah ibumu aja? Ada salah sering pukul-pukul saya waktu kecil. Jangan memukul, Tapi dia mau mukul. jangan jadi- menyakiti. tapi dia Jangan menyakiti sesama manusia, tapi ibu kan kadang pukul-pukul kita juga waktu Oke. kecil. sekarang Ya toh. sekarang banyak mana dosa ibumu daripada dosa seluruh manusia yang dikumpulkan? Maksudnya seluruh manusia dikumpul Dosanya dosanya. banyak mana dengan dosa ibumu? Sebenarnya kita tidak bisa mengukur dosa seseorang, orang Enggak, lain. maksudnya seluruh dosa di bumi ini dikumpulkan melawan dosa ibumu banyak mana? Nah, tidak tahu juga seberapa berat orang punya. Seluruh dosa-dosa di atas muka bumi ini dikumpulkan menjadi satu melawan dosa yang dilakukan ibumu. Kira-kira banyak mana? Orang-orang lah kan orang lebih banyak, Nah, ya kan? berarti Yesus lebih banyak dosanya daripada ibumu. Mana tidaklah Bang. Kan seluruh dosa dunia diambil alih sama dia. Bukan diambil alih. Lalu makanya dia mati disalib, dikutuk karena dia mengambil seluruh dosa manusia. Harusnya kalian yang dikutuk, tetapi karena Orang-orang dia mengambil alih, Abang. maka dosa-dosa kutuk itu diarahkan ke dia, gitu loh. Orang-orang di bawah bilang saya mulai cerdas. Oh iya dong. Bagus juga ya. Iya dong. Nah, begitu komen yang betul. Iya. Mau disanjung kawan kita ini. Jadi lebih Iya, baik. sekali-sekali lah. Jadi lebih baik nyembah ibu. Masa kalian sanjung Bang Juma terus? Juma pun ada salahnya, banyak daripada orangnya daripada saya, ya kan Bang?
Iya, iya. Aku pun betul. belum pernah marah orang dari Oh, tadi. itu betul. Allahu Akbar. Lucu manusia. Jangan Ya, cepat jadi- mati ya Bang ya. Biar ada yang menghibur manusia yang lain. Begini Bang, mati itu tidak segampang yang kita pikirkan juga. Oh iya tahu, iya tahu, iya tahu. Iya tahu. Oh, itu makanya Jika aku bilang belum jangan buru-buru mati. Jika belum waktunya, apapun itu belum ya toh. Iya, iya, iya. Jadi gimana? Anda menyembah manusia yang menyembah. Gimana itu ceritanya? Nah begini Bang, ya toh. Ya. Kalau saya kan sudah umur kan saya sudah umur berapa ini? 67. Ya kira-kira itulah, ya toh. Kampret. Ada Ya, kelainan toh. memang kau ini. Jadi kalau saya mau mundur sekarang ya toh. Contoh anggap saja pembicaraan inilah Bang Juma yang benar ya toh. Anggap saja ini. Terus saya Anggap mundur. saja kan kurang ajar. Memang Ya, saya toh. benar. Tidak, anggap saja belum tentu juga lah. Anggap saja Bang Juma yang benar. Saya mundur ya toh. Iya. Terus saya mau ikut agama apa? Besok saya ganti KTP begitu. Iya dong. Saya juga proses. Oh enggak. Saya tinggal tanda tangan, Nah. kata-kata bawa ke Dukcapil, udah keluar toh. KTP-nya. Sehari nggak cukup Nah, pun. dan ya toh, kenapa saya belum mundur sekarang? Yang pertama, saya melihat Yesus itu dia tidak pernah salah. Ya karena itu masuk di Islam. Setitik pun tidak ada salahnya. Makanya masuk Islam. Masuk di Islam. Enggak juga lah, saya tidak mau di Islam pun. Di Islam pun itu Yesus kalian Beliau manusia di suci. Yesus pun di Islam kalian tidak terlalu menghargainya. Kalau di kita dipuja-puja Yesus. Gitu. Di Islam itu Nabi Isa Masih itu kurang. manusia suci. Masih kurang. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya pikir masih kurang, kecuali ada yang memperlakukan Yesus walaupun bukan seperti yang abang bilang tadi disembah ya, atau paling tidak ya dimuliakan lah begitu. Kami setiap menyebut namanya, kami sambung dengan kalimat apa? Alaihi salam. Keselamatan atasnya. Kalau kalian menyebutnya kutuk atasnya. Karena Tidak dosa-dosa. lah, itulah orang kutuk-kutukan dia, bukan saya. Saya sudah bilang ya toh, saya sudah bilang Yesus tidak berdosa. Carilah satu titik pun kesalahan atau dosa itu tidak ada bang. Itu jadi pantas saya pantas menyanjung-nyanjung dia ya toh. Kalau menghina ibu itu berdosa enggak? Berdosa. Bang. Berdosa enggak? Menghina siapapun, menghina orang lain pun, menghina diri sendiri saja dosa bang. Yesus Menghina diri sendiri. Yesus mengatakan seluruh manusia yang ada sebelum aku itu adalah pencuri dan perampok. Dosa enggak itu? Dosa lah. Nah, berarti dia punya dosa. Mencuri itu dosa. Yesus, dia tidak mencuri Yesus. Dia mengatakan begini, seluruh manusia yang datang sebelum aku, semuanya itu adalah pencuri dan perampok. Iya. Berarti dia menuduh ibunya yang mengandungnya pencuri. Berdosa enggak itu? Apa? Memang ibunya berdosa juga. Itu. Berarti ibunya pencuri? Saya tidak tahu sebab tidak ada tertulis. Mungkin dia yang lihat toh. Masa ibunya dibilang pencuri, Bang? Jujur itu kan baik, Bang. Itu. Contoh saya, kalau ibu saya mencuri, itu. Jadi sebagai manusia suci. Tidaklah. Sebagai manusia suci, saya harus jujur katakan apa adanya bahwa betul Pak Hakim. Iya. Ibu saya mencuri. Tapi kalau mengambil barang orang tanpa izin gimana? Tidak boleh lah, izin dulu lah. Nah, dia pernah menyuruh orang, murid-muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Gimana dong? Ayat berapa itu bang? Oh, saya lupa dalilnya.
Ais, stop. Coba Bang kau Juma ketik yang di semua Google. hafal dalil kok tidak ada. Serius. Serius. Cari satu titik pun tidak ada kesalahan dia Bang Juma. Kalau ada saya mundur sekarang lah. Mundur. Coba ketik di Google Yesus mencuri keledai, mungkin seperti itu kali. Coba. Tidak. Coba. Abang ingat yang bayar pajak itu apa? Coba. Apa yang menjadi hak? Tunggu. Biar berkesan, Anda harus selesaikan itu. Cari, kan ada laptop di situ. Ada laptop di situ kan. Apa? Coba saudara cari sekarang ini. Ada nggak di situ Yesus curi keledai? Jangan-jangan nanti abang yang baru tambah di Google ini baru saya cari baru muncul. Sebab Tidak, tidak serius. apa kata kuncinya Matius apa? 21. Yesus mencuri keledai apa? Matius 21. Oh, Matius 21. Iya. Matius Oh, 21. sudah ada yang ketik di bawah itu. udah rame. Matius 21 berapa? Data nomor 1 sampai Matius data 21, berapa? Data 11. Iya. Matius 21:11. Iya, harus Dan di orang ini. banyak itu menyahut, ya toh? Dan Apa orang katanya? banyak itu menyahut, Mm-mm. inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu kah? Apa? Enggak ada. Bukan. Di Yesus Matius 21-nya. Iya, Matius 21 berapa? Matius 21 di data nomor berapa itu teman-teman? Yang saya baca barusan 11. Sesuai ketik orang itu. Jadi kalau dia ngambil keledainya orang, Berapa? kalau dia ngambil keledainya orang, nggak tahu ini yang kasih data di bawah ini panjang kali, dia nggak tahu baca Bible. Yesus 21. Oh, Masa dia bilang ditulis? Yesus 21:1. Dia Jika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Dengar. Yerusalem dan Kamu dan cari di situ tiba- yang tertulis, maka murid-muridnya, maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh dia. maka mereka- pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada Iya. mereka. Apa tugasnya? Mengambil keledai orang. Mereka membawa keledai betina itu dan bersama anaknya, ya toh. Mereka membawa, bukan mencuri ya, membawa, ya toh. Dia mengatakan pergilah ke kampung, pergilah di kampung itu. Iya. Bila kamu di situ kamu akan menemukan keledai. Apabila lepaslah dan ambillah, bawalah kemari. Apabila kamu bertemu dengan orang yang berkata, kenapa engkau mengambil keledai? Kenapa kau melepaskan keledai? Katakanlah bahwa Tuhan menghendaki gitu. Maka Ayo. pergilah murid-murid itu, Heeh. toh, Iya, berbuat tahu. seperti yang ditugaskan Heeh. Yesus kepada mereka. Iya, Mereka terus? membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Itu mana? Nggak ada lah bang. Ada. Orang Masa nggak ada? tidak ada. Ada. Tidak ada mencuri di sini. Mengambil keledai mengambil. orang. Ini membawa bang. Iya. Beda lah bang Juma. Membawa. Bang, bawa titipan, bawa barang. Coba Entah Anda baca apapun di data. sumbernya. Coba baca di nomor 2. Kita mulai dari nomor 2. Mulai dari nomor 2 baca. Dengan pesan pergilah ke kampung yang di apa ini tertutup lagi. Di kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina Terus tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Terus Ya sudah. Dan baca lagi. jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan
memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Oh, ini dikembalikan. Nah, dikembalikan nggak sampai sekarang? Dikembalikan. Nah, cuman itu kan tidak tertulis. Ini kan kata-kata Yesus, tidak ada yang bohong. Kecuali kata-kata dikembalikan ini tidak ada. Itu ngambil keledai Ya, toh. orang tanpa izin itu boleh nggak? Boleh lah, kan dikembalikan toh. Jadi boleh ngambil barang orang tanpa izin gitu? Iya, dikembalikan. Iya, Pasti ngambil tapi barang Yesus orang sudah- tanpa izin. Iya, pasti Yesus sudah kasih tahu ini nanti dikembalikan. Ini. Iya, tapi mengambil barang orang itu apa boleh? Boleh lah kalau nanti dikembalikan. Jadi saya boleh Ini ngambil kan mobilmu. meminjam. Iya. Ya, Minjam itu kan harus izin dulu. Iya, tapi kan kalau keluarga dekat, abang di kampung mana kan? Banyak kali Sosialnya lah tinggi kah ceritamu. tidak? Banyak Tidak. kali. Kayak di sini bang, kalau sosial budayanya itu sudah tinggi, itu tetangga pun kayak keluarga. Kita masuk aja kalau lagi haus toh, Mm-mm. minum air. Garambang. Tidak. Masuk selang Ini ke rumah kayaknya- orang tanpa izin kau dihantam balok, maling masuk Tidak, rumah. di sini tidak bang. Di sini tidak bang. Oh gitu, iya iya bagus lah kalau. Iya. gitu. Kalau Jadi ini, sosialnya itu oke hidupkan lah, oke lah. masyarakat itu. oke lah. Ya itu ini Boleh ngambil. jadi patokan lah ini bang. Iya, boleh ngambil Abang barang cari orang lah tanpa yang lain. izin, yang penting dikembalikan. Oke? Iya betul. Ya itu menurut saudara kan. Nah sekarang coba baca Tidak. Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3. Nomor 13. Apa bunyinya di situ? Yohanes 3. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Yesus. Ya toh? Benar enggak itu? Benar lah. Jadi tidak ada orang yang pernah naik surga selain Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ah, bohong enggak itu? Tidak lah. Tidak bohong lah ini bang. Coba baca 2 Raja-Raja Jadi- 2:11. Raja-Raja 2. Ini dihapus. Jangan dihapus. 2 Raja-Raja 2. Raja-Raja 2 nomor 11. Dua Raja-Raja 2 begitu? Iya. 2 Raja-Raja. Nomor 11. Apa katanya? 2 Raja-Raja 2:11. Iya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Ada kereta pada zaman dulu ya? Ada. Dengan kuda berapi-api, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin dan badai. Tadi katanya Yesus tidak ada yang telah naik ke surga. Gak usah ribut. Diam. Diam. Bisikin Hanya kita aja. aja yang Bisik. tahu. Kita aja berdua. Ini Itu Yesus bohong atau tidak? yang tadi itu selain nabi-nabi, Elia ini nabi. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga yang telah naik. Ya pengecualian Elia kan orang baik toh, biarkanlah dia. Kampret. Iya toh. Enggak ada orang baik juga Elia ini. Iya toh. Berarti Yesus tidak berbohong ya? Enggak ya? Iya. Sedikit aja, sedikit. Dosa bohong tapi karena- sedikit. Karena Elia ini orang baik, biarlah dia duluan aja lah. Jadi Yesus tadi itu bohongnya cuma sedikit kawan. Sedikit aja. Dia tidak bohong juga. Ya, Elia lebih dulu. Gimana? Dia bilang
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia anak manusia. Lah Elia kan anak manusia. Lebih dulu naik ke surga. Tidak. Ini biar ini saja kata-kata yang di Yohanes ini Bang toh. Biar para murid itu ikut apa yang Yesus katakan sepenuhnya dengan tekun begitu. Adalah unsur apa tekanan batin lah di sini. Ya maksud mengancam mental lah sedikit. Gitu. Sombong lah ceritanya, Karena- sombong dikit, sombong. Kan bukan sombong dan terlalu kasar kali juga itu Bang. Sombong dikit. Tak ada yang pernah ke surga. Tak ada yang telah ke Bukan surga selain dia aku. ini supaya karena begini murid-murid Yesus ini orang-orang Keras yang kepala. apa ya keras kepala, jarang membaca juga. Mereka Jarang ikut membaca. rame itu. Iya awalnya mereka ini kan Jadi meskipun ada tertulis, Yesus yakin tak akan pernah dibaca Karena- sama mereka. Tidak akan ketahuan Karena kalau dia bohong, ya kan? karena begini bukan begitu juga maksudnya. Ya, gitu Karena juga. begini sampai di akhir sampai Yesus mati pun murid-muridnya ini banyak yang tidak terlalu percaya apa yang dikatakan Yesus selama mereka Gitu, bersama. iya, iya, iya. Iya toh. Jadi maka kata-kata pakai ini agak tekanan batin begini supaya muridnya itu dia ini gitu loh. Bukan begitu. Jadi Karena Yesus, orang-orang Yahudi itu kan dia orang-orang yang keras kepala Bang begitu. jadi Yesus Jadi- tidak berdosa lah ya dalam hal ini ya. Tidak ada lah. Tapi bohong, tapi nggak berdosa. Tidak, dia tidak bohong juga Bang. Mulai gila ini, mulai gila. Mulai gila tadi. Apa mulai lagi orang marah-marah saya di bawah ini? Iya, iya gila namanya itu. Yesus mengatakan tak ada manusia yang pernah naik ke surga, yang telah naik ke surga selain aku. Tapi dua raja-raja. Elia naik kereta nak bayar karcis. Tidak. Ini karena begini Bang, apa yang dikatakan Yesus, kita jangan terlalu mengartikan terlalu lurus seperti itu. Oh, iya, iya. Jangan kita terlalu melihat jujur. juga Jangan terlalu bukan jujur. begitu. Bukan begitu. Janganlah pakai Orang ini. kata-kata kasar begitu Bang. Maksudnya begini, dia berbicara itu dia melihat siapa yang mendengarkan dia pada waktu itu ya toh. Kalau orangnya ini bandel lah, saya agak keras lah sedikit nada saya. Biar ada agak-agak sandiwaranya sedikit. Bukan sandiwara juga. Jadi kita membaca Alkitab itu gitu. Jadi kita tidak lurus membaca lalu memahami dengan bahasa Indonesia. Jadi kita lihat juga dengan Ada siapa dia bengkok-bengkoknya sedikit. bicara. Oh, Nah, itulah boleh bengkok sedikit. gitu. Yang penting kalau nggak terlalu harus kasar. bengkok, harus lurus lagi begitu. Sekali Yesus marah Bang, ya toh. Abang tahu Yesus marah di mana Yesus pernah marah? Makan ikan goreng. Tidaklah. Yesus pernah marah sekali waktu orang-orang jadikan bait suci itu pasar. Diobrak-abrik itu. Dia diobrak-abrik itu pasar. Kayak Kenapa Satpol PP jadikan dia. rumah iya begitu. Tapi dia bukan marah itu. Dia mengajarkan. Mungkin dari sana itu munculnya ide Satpol PP dibentuk. Mungkin dari situ. Itu bagus juga dia Yesus ini banyak yang contohin. Iya. Satpol PP. Toh,